Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali dengan Bu Haro di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kurva penyebaran COVID-19 segera melandai. Baiklah anak-anakku, marilah kita awali pelajaran kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Di video pembelajaran kita kali ini masih melanjutkan pertemuan di minggu yang lalu, yaitu meyakini qadha dan qadar melahirkan semangat bekerja. Tujuan pembelajarannya: 1. Memahami macam-macam takdir. 2. Berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qadha dan qadar Allah. Mari kita bertadarus Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Huwallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahabas siqal. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Wa yursilus sawa'iqa wa yusibu biha may yasha wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahuwa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa bilaluhum bil quduwi wal asol. Shadaqallahul azim. Sebelum mengungkapkan contoh-contoh tentang qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dahulu perlu dimengerti bahwa
takdir ada dua macam, yaitu ada takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Takdir mubrom. Dalam bahasa Arab, mubrom berarti sesuatu yang sudah pasti, tidak dapat dielakkan. Takdir mubrom ini adalah ketentuan Allah yang mesti berlaku atas diri setiap manusia, tanpa dapat dielakkan atau ditawar-tawar lagi. Contohnya misalnya, ketentuan tentang datangnya hari kiamat, atau jenis kelamin bayi yang akan lahir, kematian seseorang, siapa jodoh seseorang, dan berapa tahun usia seseorang. Jika Allah telah menetapkan bahwa seseorang pada suatu hari, di suatu tempat pada jam sekian, orang tersebut pasti akan mati pada saat dan tempat yang sudah ditentukan itu, artinya sesuai dengan qada Allah, ia tidak akan dapat lari dan bersembunyi. Meskipun ia berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Kemudian takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Ini dalam bahasa Arab, mu'alaq berarti sesuatu yang digantungkan atau ditunda. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah mengizinkan. Jadi Allah menunda pelaksanaan keputusannya dan menggantungkannya kepada usaha manusia sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, contoh dari takdir mu'alaq itu apa? Misalnya, untuk menjadi pandai, kita harus belajar secara tekun dan sungguh-sungguh. Untuk menjadi kaya, kita harus rajin bekerja dan berusaha dengan keras. Untuk menjadi sehat, kita harus bersungguh-sungguh dalam menjaga kebersihan secara menyeluruh. Nah, kita tidak mungkin menjadi pandai apabila malas belajar dan suka bolos. Kita tidak mungkin menjadi kaya jika hanya berpangku tangan, bermalas-malasan, tidak mau bekerja. Dan tidak mungkin pula kita ingin sehat tetapi tidak mau peduli terhadap kebersihan badan, lingkungan, dan sekitarnya. Jadi takdir mu'alaq ini manusia tidak boleh pasrah begitu saja pada nasib, melainkan harus berikhtiar untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Gitu ya. Nah, di sini Risalah Jabariyah dan Qadariyah adalah dua contoh aliran teologi Islam yang berbeda pendapat dalam menyikapi tentang qada dan qadar. Kalian nanti bisa membaca sendiri ya. Dalil tentang qada dan qadar itu ada banyak sekali. Di antaranya di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 51. Kemudian ada di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49, dan ada di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 61. Takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah tiga hal yang sulit untuk dipisah-pisahkan. Dengan kemahakuasaannya, Allah menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sementara itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan
berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi, setiap manusia tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Ya. Nah, hikmahnya apa? Hikmah, ya. Kita beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama pastinya mendorong kemajuan dan kemakmuran. Kemudian menghindari sifat sombong. Melatih berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Kemudian melatih kesabaran juga. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain daripada qada dan qadar. Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala malam yardo biqodoi wa qadari walam yasbir ala balai falyal tamis robang siwaya. Allah berfirman bahwa barang siapa yang rela dengan qada dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencana yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Nah, ini peringatan untuk kita semua bahwa beriman kepada qada dan qadar merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Tugasnya silahkan kalian lihat di Google Classroom-nya masing-masing. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.